Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Pratama, NIM 240 20666. Di sini saya akan mempresentasikan UTS makalah tata kelola TI ya. Di sini ada beberapa materi yang disuruh dosen pengampu yaitu Pak Risnal, dan saya jadikan makalah ya. Di daftar isi, di sini ada beberapa bagian. Ada definisi tata kelola TI, model kerangka kerja tata kelola TI. Untuk materinya, the IT Infrastructure Library, Control Objective for Information and Related Technology atau COBIT, Commit of Sponsoring Organization of the Treatway Commission atau yang bisa disebut COSO atau IS. Ada materi selanjutnya, ISO atau IEC tahun 1779. Dan di bab 2 ada struktur organisasi dan infrastruktur, layanan infrastruktur TI, komponen infrastruktur. Dan bab 3 fokus area utama tata kelola TI, strategic alignment, value delivery, dan resource management, risk management, performance measurement. Di definisi tata kelola TI, menurut Weil dan Ross, definisi tata kelola TI ialah hak keputusan dan kerangka kerja, akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan TI. Menurut IT Governance Institute ISACA, definisi tata kelola TI ialah kepemimpinan, struktur, dan proses organisasi untuk memastikan bahwa TI organisasi mempertahankan dan memperluas strategi dan tujuan organisasi. Menurut Gartner, tata kelola TI ialah proses yang memastikan penggunaan TI efektif dan efisien dalam memungkinkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Model kerangka atau kerangka kerja tata kelola TI. Model ini dikembangkan oleh The Office of Governance Commerce atau disebut OGC, suatu badan di bawah pemerintah Inggris dengan bekerja sama dengan The IT Service Management Forum atau bisa disingkat ITSMF dan British. IT Infrastructure Library atau bisa disebut ITIL adalah suatu set konsep dengan teknik untuk mengelola teknologi informasi atau bisa disebut TI. Pengembangan dan operasi ITIL adalah pendekatan paling baik untuk layanan manajemen TI di dunia. ITIL menawarkan pendekatan berdasarkan best practice, manfaat IT Infrastructure Library. ITIL menggunakan pendekatan yang sistematis untuk manajemen layanan TI atau ITIL sendiri menawarkan peningkatan pada sebuah perusahaan diantaranya: 1. Peningkatan return of investment pada TI. 2. Peningkatan kapabilitas, produktivitas, dan kepuasan pelanggan atau pengguna. 3. Peningkatan hasil pemanfaatan aset. 4. Peningkatan hubungan interaksi antara penyedia dan pengguna. Control Objective for Information and Related Technology atau bisa disebut COBIT. COBIT Framework dikembangkan oleh IT Governance Institute, sebuah organisasi yang melakukan studi tentang model pengelolaan TI yang berbasis di Amerika Serikat. COBIT Framework terdiri dari 4 domain utama, yaitu 1. Planning dan Organization. 2. Acquisition dan Implementation. 3. Delivery and Support. 4. Monitoring. Commit of Sponsoring Organization of the Treatway Commission atau bisa disebut COSO. Komponen kontrol COSO. COSO mengidentifikasi 5 komponen kontrol yang diintegrasikan dan dijalankan dalam semua unit bisnis dan akan membantu mencapai sasaran kontrol internal, yaitu 1. Monitoring. 2. Information and Communication. 3. Control Activity. 4. Risk Assessment. 5. Control Environment. ISO atau IEC 17799 dikembangkan oleh The International Organization for Standardization atau bisa disebut ISO dan The International Electronical Commission atau bisa disebut IEC, bertujuan untuk memperkuat 3 elemen dasar keamanan informasi, yaitu 1.
confidentially, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh yang berhak. 2. Integrity, menjaga akurasi dan selesainya informasi dan metode pemrosesan. 3. Availability, memastikan bahwa user terautorisasi mendapatkan akses kepada informasi dan akses yang terhubung ketika memerlukannya. Struktur organisasi dan infrastruktur. Menurut Robertson dan Sribar, secara umum infrastruktur merupakan suatu istilah yang berkaitan dengan makna suatu struktur yang ada di bawah struktur. Maksudnya adalah adanya lapisan-lapisan yang saling mendukung dan melayani. Definisi infrastruktur TI. Infrastruktur TI ialah sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan terperinci. Layanan-layanan infrastruktur TI. 1. Layanan platform komputasi digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang berhubungan dengan karyawan, pelanggan, dan pemasok dalam lingkungan digital yang konsisten. 2. Layanan telekomunikasi yang menyediakan data, suara, dan konektivitas video. 3. Layanan pengaturan data yang menyimpan dan mengelola data perusahaan dan menyediakan kemampuan untuk menganalisis data. 4. Layanan piranti lunak aplikasi, menyediakan kemampuan untuk keseluruhan kemampuan seperti sistem perencanaan, sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, rantai pasokan, dan manajemen pengetahuan yang digunakan bersama seluruh unit bisnis. 5. Manajemen fasilitas fisik, mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang dibutuhkan untuk layanan komputasi, telekomunikasi, dan manajemen data. 6. Layanan manajemen TI, merencanakan dan mengembangkan infrastruktur koordinasi untuk bisnis untuk layanan TI, mengelola akuntansi untuk pengeluaran TI dan menyediakan program layanan proyek. 7. Layanan kebijakan standar TI, memberi kebijakan untuk menentukan TI mana yang akan digunakan, kapan, dan bagaimana menggunakannya kepada perusahaan dan unit bisnisnya. 8. Layanan pendidikan TI, menyediakan sistem pelatihan untuk karyawan dan manajer dalam merencanakan dan mengelola investasi TI. 9. Layanan pelatihan dan pengembangan TI, menyediakan perusahaan dengan penelitian mengenai proyek-proyek TI yang berpotensi dan investasi yang dapat membantu perusahaan mengidentifikasi dirinya di pasar. Komponen-komponen infrastruktur. Ada 7 komponen utama infrastruktur, yaitu 1. Platform piranti keras komputer. 2. Platform piranti lunak komputer. 3. Manajemen dan menyimpan data. 4. Platform jaringan atau telekomunikasi. 5. Platform internet. 6. Layanan konsultasi dan integrasi sistem. 7. Platform sistem operasi. Fokus area utama tata kelola TI. Tata kelola teknologi informasi memiliki 5 area fokus, yaitu penyelarasan strategi, IT strategic alignment, penyimpanan nilai IT value delivery, manajemen risiko atau risk management, manajemen sumber daya manusia atau bisa disebut IT resource management, dan pengukuran kinerja performance measure. Proses TI strategis penyelarasan mencakup perencanaan strategi bisnis dan analisa pemangku kepentingan serta pengiriman nilai TI. Menekan bahwa nilai yang diberikan oleh teknologi informasi harus selaras dengan nilai yang berfokus pada bisnis dan mengukur investasi teknologi informasi dengan cara yang secara transparan dan mengukur secara investasi teknologi informasi dengan cara yang secara transparan juga. Menunjukkan dampak dan kontribusinya dalam proses menciptakan nilai dalam perusahaan. Prinsip utama nilai teknologi informasi adalah memberikan tepat waktu dan sesuai anggaran dan manfaat yang dipertimbangkan. Manajemen risiko berfokus pada menjaga nilai. Oleh karena itu, manajemen risiko harus merupakan proses yang berkelanjutan. Pertama, mengidentifikasi risiko, dampak pada aset, ancaman, dan kerentanan, dan terus mengurangi risiko dengan menerapkan kontrol fokus. Fokus berikutnya yaitu manajemen sumber daya IT resource management, berbicara tentang konstruksi dan menerapkan kapabilitas teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dengan pengelolaan sumber daya yang baik, infrastruktur teknologi informasi akan tersedia ekonomi integrasi, memperkenalkan teknologi baru, sistem sesuai kebutuhan bisnis yang usang, diperbarui dan atau diganti. Di sini kepentingan sumber daya manusia dapat diakui, memungkinkan perusahaan memperoleh manfaat dari pengetahuan dan keahlian di dalam dan di luar. Strategic alignment.
Memastikan adanya hubungan perencanaan organisasi dan TI dengan cara menetapkan, memelihara, serta menyesuaikan operasional TI dengan operasional organisasi. Value delivery. Fokus dengan melaksanakan proses TI agar supaya proses tersebut sesuai dengan siklusnya, mulai dari menjalankan rencana, memastikan TI dapat memberikan manfaat yang diharapkan, mengoptimalkan penggunaan biaya sehingga pada akhirnya TI dapat mencapai hasil yang diinginkan. Resource management fokus pada kegiatan yang dapat mengoptimalkan dan mengelola sumber daya teknologi informatika yang terdiri dari aplikasi, informasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Risk management. Untuk melaksanakan pengelolaan terhadap risiko dibutuhkan kesadaran anggota organisasi dalam memahami adanya risiko, kebutuhan organisasi, dan risiko-risiko signifikan yang dapat terjadi serta menanamkan tanggung jawab dalam mengelola risiko yang ada di organisasi. Performance measurement. Mengikuti dan mengawasi jalannya pelaksanaan rencana pelaksanaan proyek, pemanfaatan sumber daya, kinerja proses penyampaian layanan sampai dengan pencapaian hasil TI. Sekian hasil dari materi yang saya rangkum dari tugas UTS Tata Kelola TI yang diampu oleh Pak Rizal Diansyah. Lebih kurang saya mohon maaf atas lampu saya agak gelap sedikit. Billahi fisabilillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.